Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan bab adab al-kalam. Beberapa pembahasan tentang adab-adab berbicara. Ada 16 poin yang disampaikan oleh penulis dan kita sudah sampai di poin ke-7. Baik. Ya, terakhir poin ke-6 ya. Betul ibu-ibu? Betul Ustaz. Baik, berikutnya di antara adabul kalam al-hadaru minal kadhib. Peringatan terhadap kedustaan. Jadi di antara adab berbicara ya tidak boleh berbohong. Karena al-kadzib itu termasuk dosa besar. Beliau sampaikan di sini bahwa kedustaan itu adalah penyampaian kabar yang menyalahi keadaan sebenarnya. Menyampaikan berita yang menyalahi keadaan sebenarnya. Aslinya B, kemudian dia bilang A. Nah, ini namanya dusta. Dan kedustaan termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah di dalam kitabnya dan juga melalui lisan Rasulnya. Di surat At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Taib. Dalam kaidah disebutkan amrun an syai'in nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu, ya perintah terhadap sesuatu maka berarti lawan dari sesuatu itu dilarang. Jadi kalau Allah memerintahkan A, maka lawan dari A ini pasti dilarang. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bersama dengan orang-orang yang jujur, berarti sejatinya di dalamnya tersirat perintah supaya kita menjauhi orang-orang yang suka berdusta. Karena dusta itu dilarang. Maka janganlah kita bersama dengan orang-orang yang
suka berdusta. Taib. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, itu dalil dari Quran. Dalil dari hadis adalah hadis yang diterima dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan imam-imam hadis yang lainnya. Hadis yang sering kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban." Sesungguhnya as-sidqa, kejujuran, itu akan menuntun kepada albir, kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menuntun kepada surga. Dan seseorang akan senantiasa berkata jujur sehingga dia menjadi orang yang jujur. Jadi kalau orang ucapannya selalu jujur, maka berarti dia ini orang jujur, siddiq. Kemudian lawannya yakni al-kadzib. Kata Nabi, dan sesungguhnya kedustaan itu akan menuntun kepada perbuatan jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan jahat itu akan menuntun mereka ke neraka. Kadzib akan mengantarkan kepada fujur, dan fujur akan mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzib. Seseorang ketika senantiasa berdusta, ya maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai kadzab, sebagai seorang pendusta. Wal iyadzu billah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau menyampaikan, Ar-Raghib mengatakan bahwa asal kata al-fajru adalah asyakku, al-fujur, ya maksudnya al-fajr, yang di situ kemudian diambil al-fujur, itu maknanya adalah asyakku. Syak itu sesuatu yang pecah. Kenapa fujur? Ya, fujur itu keburukan, termasuk di dalamnya dosa dan maksiat. Maka al-fujur maknanya berarti memecahkan atau menyingkap penutup keagamaan. Kalimat ini digunakan pula untuk menunjukkan makna kecenderungan kepada perbuatan yang rusak dan terbawa kepada perbuatan maksiat. Dan kalimat ini merupakan kalimat yang menyatukan segala bentuk keburukan. Jadi semua dosa, semua maksiat, semua keburukan dan penyimpangan itu bisa disebut dengan al-fujur. Taib. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Sudah pada hafal hadis ini? Ayatul munafiq salas, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Hadis ini sahih, ada di Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan juga di kitab hadis yang lainnya. Kata Nabi, tanda munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berdusta. Tidak setiap dia bicara berdusta, tapi dia sering berdusta. Nah, itu sudah cukup dikatakan sebagai
ciri munafik. Yang kedua, apabila berjanji dia mengingkari, suka ingkar janji. Saya janji besok ya, tak bayar hutangmu, gitu ya. Ternyata besoknya itu bukan besok-besok, gitu ya. Ya, sesok wae itu orang bilang sesok wae, kadang sebulan ke depan, bisa setahun ke depan, 10 tahun ke depan. Padahal dia sudah janji. Nah, kalau begitu berarti dia ingkar janji. Yang berikutnya, apabila dia dipercaya, diberi kepercayaan, maka dia berkhianat. Nauzubillah. Baik, Nabi di sini menyebutkan yang pertama dari sifat munafik itu adalah sering berdusta ketika bicara. Maka barang siapa yang memiliki sifat dusta, berarti dalam dirinya terdapat ciri dari orang munafik. Ini yang disebut dengan nifak amali. Dan tidak boleh dianggap sepele. Jadi jangan dibiasakan berdusta. Dijauhi semaksimal mungkin, seserius mungkin. Dan itu harus dilatih, ya. Karena barakallahu fikum, ya, sebagian orang ya membiasakan diri untuk berdusta. Walaupun mungkin barakallahu fikum sebagian keadaannya dia bercanda dalam dustanya. Hanya bercanda. Tapi akhirnya jadi kebiasaan sehingga di momen-momen yang seharusnya tidak bercanda pun ternyata dia berbohong. Nah, ini berbahaya. Orang itu ketika membiasakan sesuatu, ya, ketika sering melakukan sesuatu, maka nanti akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, ya, maka nanti akan menjadi perangainya. Dan itu yang berbahaya. Maka jangan dibiasakan berbohong dalam hal apapun, Gitu ya. Taib. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu, dalam hadis tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, yang artinya akan tetapi malam itu aku melihat dua orang mendatangiku, lalu keduanya menggandeng tanganku dan mengeluarkanku dari tanah Maqdis. Sementara ada seseorang yang sedang duduk dan seorang lainnya sedang berdiri sambil memegang penjepit-penjepit dari besi. Sebagian pengikut Musa berkata dari Musa bahwa penjepit-penjepit itu dimasukkan ke dalam rahangnya hingga sampai ke tengkuknya. Lalu tengkuk yang lainnya pun diperlakukan serupa dengannya. Kemudian rahangnya dikembalikan seperti sedia kala. Lalu diulangi lagi hal yang serupa. Maka aku bertanya, kata Nabi, apa ini? Keduanya menjawab, pergilah. Dan di akhir hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kedua orang itu, bahwa kalian berdua telah mengajakku berkeliling di malam ini, maka beritahukanlah semua yang telah aku lihat. Kemudian keduanya menjawab, maksudnya malaikat yang menjawab, baiklah, adapun seorang yang kau lihat yang rahangnya dijepit, dia itu adalah seorang pendusta, menceritakan cerita dusta hingga cerita itu dibawanya dan menyebar ke seluruh pelosok. Maka pada hari kiamat hal seperti itu ditimpakan kepadanya. Jadi di dalam hadis ini barakallahu fikum, Nabi menggambarkan bagaimana siksaan bagi orang yang dikatakan pendusta. Jadi akan dikail, ya, rahangnya, ya, dari mulutnya ada besi mengait yang kemudian ditarik sampai nembus ke belakang tengkuknya. Dan demikianlah
bahwa orang itu akan disiksa pada jasadnya yang dia gunakan untuk berdosa. Jadi nanti siksaan pezina itu ada tersendiri. Siksaan orang yang nimbun harta, tidak mengeluarkan zakatnya, infak sedekahnya, itu ada siksaan tersendiri. Orang yang melakukan riba, ada siksaan tersendiri. Barakallahu fikum. Ya, termasuk ini para pendusta ini. Karena dusta itu adalah pakai lisan, maka disiksa pada bagian lisannya, ditarik dari rahangnya sampai nembus ke tengkuknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Taib. Di sini beliau sampaikan ada faidah. Kedustaan yang paling besar adalah kedustaan atas nama Allah dan kedustaan atas nama Rasulnya. Jelas ini. Dari semua jenis kedustaan, kedustaan inilah yang paling besar. Kedustaan kepada Allah, kedustaan atas nama Allah, kemudian kedustaan atas nama Rasulnya. Dan bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang dusta untuk menguasai harta seorang muslim. Ya, bersumpah dengan sumpah dusta. Dia bersumpah untuk mengelabui, menipu manusia. Na'udzubillah. Al-yaminul ghamus. Syahadatuz zur. Nah, itu sumpah palsu, persaksian palsu. Demi apa? Ya, semua orang yang melakukan seperti itu biasanya tujuannya adalah duniawi. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Taib. Adapun kedustaan atas nama Allah dengan menakwilkan dan menafsirkan firman Allah tanpa dasar ilmu. Jadi bicara sembarangan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Bicara sembarangan ya tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kedustaan yang sangat besar. Di antaranya adalah mendudukkan beberapa nas Al-Quran dengan sejumlah kejadian yang bermunculan. Para ulama salaf merasa berat menafsirkan firman Allah tanpa dasar ilmu. Dan banyak perkataan mereka tentang hal itu. Ya, sebagian orang ada yang cocok logi ya istilahnya. Pokoknya ayat-ayat Al-Quran itu dicocok-cocokkan. Bahkan sebagian ayat-ayat Al-Quran itu dibawa kepada kepentingan mereka sendiri, gitu ya, kepentingan mereka sendiri. Bahkan ada yang barakallahu fikum sedang bermaksiat kemudian membaca ayat. Ada kisah ya, ini tukang judi. Ya, mereka sedang judi tapi judinya gaya jadul. Ya mungkin main gaplek atau pokoknya yang jadul lah. Kemudian ada temannya merasa bosan. Kita ini dari dulu gini-gini aja judinya. Coba kita rubah, kita update, kita upgrade begitu ya. Coba judi gaya sekarang kayak apa? Kan bukankah juga Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Dia baca ayat untuk mengupdate ya judinya. Katanya Allah itu tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Ini pantas gak yang begini? Jelas tidak pantas. Ayat itu bukan untuk sesuatu dosa dan maksiat, bukan untuk sesuatu yang haram. Barakallahu fikum. Dan ada yang membunuh sahabat Ali. Yang membunuh sahabat Ali, ketika membunuh sahabat Ali, apa dia baca? Firman Allah, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia itu kafir. Nah, dia mengalamatkan ayat ini untuk memponis kekafirannya sahabat Ali. Bukan ayatnya yang salah.
tapi sembarangan di dalam menggunakan ayat. Bagaimana kemudian sahabat Ali dikafirkan, sedangkan Nabi mengatakan Aliun fil jannah, Ali itu ada di surga. Sebelum wafatnya sudah dijamin dengan surga oleh Nabi. Dan Nabi kalau bicara kan dari wahyu, bukan dari nafsu. Maka bagaimana orang ini kemudian memponis Ali sebagai orang kafir, sedangkan Nabi dari wahyu yang Allah berikan kepadanya mengatakan bahwa Ali itu ahli surga. Nah di sini, nah ini berat, ya. Para ulama salaf merasa berat menafsirkan firman Allah tanpa dasar ilmu, dan banyak sekali perkataan mereka tentang hal itu. Nah di sini dinukilkan beberapanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, tanah mana lagi yang akan aku pijak, dan langit mana lagi yang akan menaungi diriku, jika aku berani mengatakan sesuatu di dalam kitabullah apa yang tidak aku ketahui. Artinya orang seperti itu enggak akan selamat. Orang yang sembarangan di dalam berbicara tentang kitab Allah dengan sesuatu yang tidak dia ilmui, maka orang seperti ini tidak akan selamat. Tanah mana yang akan aku pijak, langit mana yang akan menaungi diriku. Kalau kemudian orang itu berkata tentang kitab Allah tanpa dasar ilmu. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ditanya tentang sebuah ayat yang apabila ayat tersebut ditanyakan kepada sebagian dari kalian, maka dia akan menafsirkannya. Akan tetapi ternyata beliau enggan menafsirkannya. Beliau enggan menafsirkannya. Ini kehati-hatian orang-orang soleh terdahulu. Para sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas itu mufassir Al-Quran. Abdullah bin Abbas itu mendapatkan doa dari Nabi dengan doa supaya paham tentang Al-Quran. Allahumma alimhu ta'wil. Apa doa Nabi kepada Ibnu Abbas? Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia terhadap agama dan ajari dia ilmu ta'wil, maksudnya ilmu tafsir. Tapi ternyata di suatu ketika beliau ditanya tentang tafsiran satu ayat, beliau tidak mau menjawab. Menunjukkan kehati-hatiannya. Ya kalau tidak tahu kan tinggal ucapkan Allahu a'lam. Ya jangan STU kata orang. Jangan sok tahu. Kalau tidak tahu dia bilang enggak tahu. Begitu. Jadi ucapan wallahu a'lam itu nisful ilmi. Taib. Masruq rahimahullahu ta'ala mengatakan, berhati-hatilah dengan tafsir Al-Quran, karena tafsir berarti meriwayatkan dari Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, inilah beberapa athar dan athar-athar semisal lainnya dari para imam salaf, menunjukkan keengganan mereka berbicara dalam masalah tafsir tanpa dasar ilmu tentangnya. Adapun perkataan yang diketahui baik dari segi bahasa maupun syariat, maka hal itu tidak mengapa. Karena ayat-ayat itu ada yang memang jelas gamblang, ya tidak dengan penjelasan yang panjang juga sudah bisa dipahami, gitu ya. Nah yang seperti itu tidak ada masalah. Tapi yang kemudian pelik, ya pembahasannya, barakallahu fikum, orang harus mempelajarinya dan mengkajinya, maka disitulah kita tidak boleh sembarangan ya berbicara tentang ayat Allah tersebut. Baik. Nah itu tentang kedustaan atas nama Allah. Kemudian yang kedua, di antara kedustaan yang paling besar adalah kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modelnya seperti apa? Bentuknya bagaimana? Beliau sampaikan di sini, bisa berupa pemalsuan hadis,
Bisa juga menyangka bahwa Nabi telah mengatakan, telah melakukan atau membenarkannya. Dipalsukan hadis. Ucapan, perbuatan disandarkan kepada Nabi, padahal Nabi tidak pernah melakukan dan tidak pernah mengucapkannya. Dan orang yang berdusta atas Nabi itu diancam dengan api neraka. Kalau dusta atas nama Nabi terancam neraka. Bagaimana lagi berdusta tentang Allah, atas nama Allah Azza wa Jalla. Taib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "La takdzibu alayya, fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar." Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena barang siapa yang berdusta atas namaku, maka pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Ini peringatan keras dari Nabi dan menunjukkan bahwa itu dosa besar. Ciri dosa besar apa di antaranya? Ketika ada ancaman siksa neraka. Di riwayat yang lain, yalijin nar, dia masuk neraka. Taib. Dan bersumpah atas nama Allah dengan sumpah dusta untuk mengambil harta seorang muslim. Abdullah bin Mas'ud telah meriwayatkan tentang masalah tersebut dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, juga imam-imam yang lainnya. Kata Nabi, "Man halafa ala yaminin kadzibatin yaqtati biha mala rajulin muslim au qala akhihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah dusta untuk merampas harta seorang muslim, atau dia mengatakan kepada saudaranya, maka dia akan menjumpai Allah, sementara Allah sangat murka kepadanya. Taib. Jadi orang yang seperti itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan sumpah dusta untuk merampas harta orang lain. Bersaksi, menjadi saksi, tapi saksinya saksi palsu. Untuk apa? Ngerampas harta orang. Nah, di zaman ini mengerikan ya, orang berani bersumpah palsu untuk membela orang yang salah. Ya, istilah kata orang, maju tak gentar membela yang bayar. Ya, yang penting dia dibayar, dia berani bersumpah palsu. Demi Allah, orang ini begini. Karena dia dibayar, dia disogok. Nah, ini urusannya besar. Orang seperti ini dimurkai Allah Azza wa Jalla, dan itu sifatnya munafik. Ya. Jadi para penjilat itu sebetulnya orang-orang munafik. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus." Termasuk dosa-dosa besar, kata Nabi, adalah berbuat syirik kepada Allah. Jelas ini ya. Syirik dosa yang paling besar. Kemudian termasuk dosa besar uququl walidain, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, membunuh seorang muslim. Karena muslim itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram harta. Darahnya tidak boleh ditumpahkan. Maka membunuh seorang muslim ini termasuk kabair, dosa besar. Nah, berikutnya yang keempat, Nabi menyebutkan wal yaminul ghamus, dan sumpah dusta
atau sumpah palsu. Taib. Dikatakan ghamus karena sumpah dusta itu akan menjerumuskan pelakunya kepada dosa dan juga kepada api neraka. Jadi ada beberapa istilah ya, bisa yaminun kadzibatun, ya. Bisa juga syahadatuz zur. Bisa juga ini yaminul ghamus, al-yaminul ghamus. Tiga-tiganya sama, mirip. Sumpah palsu, sumpah dusta, persaksian dusta. Taib. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami mengkategorikan sumpah dusta atau sumpah palsu termasuk dosa yang tidak ada kafaratnya, yaitu seorang bersumpah mengaku terhadap harta saudaranya dengan sumpah dusta untuk menguasai harta tersebut. Jadi orang kalau melanggar sumpahnya itu kan ada kafaratul yamin namanya. Nah, Abdullah bin Mas'ud memandang bahwa sumpah dusta atau sumpah palsu, ya, itu tidak ada kafaratnya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Taib, menunjukkan bahwa ini perkara besar. Ya, perkara besar dan harus diwaspadai oleh kaum muslimin. Ya, terutama di zaman-zaman ini banyak sekali godaan-godaan dunia, godaan-godaan duniawi yang sering menyeret manusia akhirnya terjerumus ke dalam sumpah dusta atau persaksian palsu. Faedah berikutnya tentang kedustaan yang dibolehkan. Ada kedustaan yang dibolehkan. Taib. Kedustaan itu dibolehkan dalam 3 hal. Yang pertama, dalam rangka untuk islahun nas, mengadakan perbaikan dan perdamaian di antara manusia, untuk mengislah. Taib. Yang kedua, dalam keadaan peperangan. Dalam keadaan peperangan. Ya, dalam keadaan perang jangan jujur ya. Ketemu lawan misalkan orang kafir, berapa pasukanmu? Pasukanku sedikit saja. Jangan jujur gitu. Bilang pasukanku banyak. Ya. Barakallahu fiikum. Ya, supaya mereka takut. Atau apapun itu. Dalam peperangan ya dusta itu boleh. Berdusta itu boleh. Makanya kan ada siasat, ada taktik, ya, ada strategi perang. Ada strategi perang. Dan dalam peperangan tentu ya kita harus membuat tipuan kan, supaya bisa mengalahkan musuh. Harus pakai taktik, tipuan, strategi. Maka boleh berbohong dalam perang. Kemudian yang dibolehkan juga adalah perkataan seorang suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya dalam rangka untuk memberikan ketenangan, kenyamanan dan juga kebahagiaan. Contoh, istri masak. Ada yang sudah punya istri di sini? Belum. Istri misalkan masak, masakannya itu enggak enak. Contoh ini. Entah keasinan kah, kepedesan kah, keaseman kah, kemanisan. Nah, kemudian suami suruh nyicipin. Gimana? Enak gak? Enak gak? Masya Allah, enak ini, gitu kan? Tapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Yang begitu itu tidak apa-apa. Tidak masuk kategori kedustaan yang kemudian berakibat kepada dosa
dan juga siksa. Untuk menyenangkan. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu taala anha. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak dikatakan pendusta orang yang bertujuan mengadakan perbaikan di tengah-tengah manusia. Islah. Ini dalil untuk poin pertama. Hingga dia menghasilkan kebaikan atau mengatakan suatu kebaikan. Di sini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi Rasulullah tidak mengkategorikan orang itu dikatakan pendusta kalau tujuannya untuk islah. Ada dua teman kita sedang rada bermasalah, gitu ya. Kita ingin mengislah di antara keduanya. Masa sesama santri harus musuh-musuhan, begitu kan? Nah, ada satu temannya misalkan yang tidak nyaman ketika dua temannya ini berselisih. Maka dia ingin mendamaikan. Boleh nggak berbohong ke dua orang ini? Boleh. Misalkan dia mengatakan ini si A dan si C yang sedang rada berselisih. Maka si B datang ke si A. Ahi, antum tahu nggak? Si C itu, si fulan itu aslinya loh senang sama antum. Beliau sering muji-muji antum, gitu ya. Sering tanya kabar antum. Begitu. Nanti kan dia bilang, iya kah begitu? Iya. Makanya sayang loh kalau antum berselisih begitu. Nah, nanti si B ini datang lagi ke si C. Dia kemudian memberikan informasi yang baik dari si A. Intinya supaya rukun lagi. Nah, yang dilakukan si B itu tidak masuk kategori pendusta. Kenapa? Karena dia ingin mengislah. Ingin mengislah. Antum lo ditanyain, gimana kabar si fulan? Antum ditanyain sama si fulan tuh. Berarti kan si fulan tuh perhatian sama antum. Kenapa antum berselisih? Begitu. Nah, begitu para jamaah. Barakallahu fikum. Jadi kata Nabi, tidak dikatakan pendusta orang yang bertujuan mengadakan perbaikan di tengah-tengah manusia, sehingga dia menghasilkan kebaikan atau mengatakan sesuatu yang baik. Kemudian riwayat Imam Abi Dawud. Di dalam riwayat Imam Abi Dawud disebutkan bahwa ia mengatakan, tidaklah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kedustaan sedikit pun kecuali dalam 3 hal yang pernah beliau sampaikan. Aku tidak mengkategorikan seseorang sebagai pendusta jika dia mendamaikan manusia. Kemudian dia mengucapkan suatu perkataan yang tidak ingin dia ucapkan kecuali dengan tujuan mendamaikan. Dan seseorang berbicara dalam peperangan, serta seseorang yang berbicara kepada istrinya dan seorang wanita yang berbicara kepada suaminya. Barakallahu fiikum. Wajahmu ibaratkan bidadari gitu. Kalau ada suami ngomong begitu, itu bohong atau benar? Ibu-ibu, kalau suaminya ada yang bilang begitu, wajahmu ibaratkan wajah bidadari, itu dusta atau beneran itu? Hah? Susah kita bilang itu beneran, gitu kan? Kenapa? Karena bidadari surga itu, ya kan cantiknya luar biasa, begitu kan? Dalam gambaran Allah dan Rasulnya. Istri kita itu bukan bidadari kecuali nanti kalau dia masuk surga. Begitu. Nah, kalimat begitu itu tidak masalah. Tidak masalah walaupun tidak sesuai faktanya. Ya, masa bidadari jerawatan gitu kan? Masa bidadari keriput misalkan. Masa bidadari gelap begitu kan? Tapi kan itu ungkapan suami, tidak apa-apa. Tidak disebut sebagai kedustaan. Ya. Masya Allah, mas, wajahmu seperti Nabi Yusuf. Itu dusta bukan?
Walaupun namanya Yusuf begitu ya. Namanya Yusuf. Ada nama Yusuf di sini? Masya Allah. Wajahmu seperti Nabi Yusuf. Aslinya itu kalau istri ngomong gitu ke suaminya, dusta dia. Gitu kan? Wong suaminya biasa-biasa saja ya. Wajahnya menengah ke pinggir, gitu kan. Barakallahu fikum. Tapi itu obrolan suami istri boleh. Tidak dikatakan sebagai pendusta. Itu rayuan, itu gombalan. Begitu kan? Itu bercengkrama dengan ya pasangan. Jadi tidak masuk kategori kedustaan. Memang di dunia ini tidak ada laki-laki kecuali dirimu. Padahal kan laki-laki banyak. Yang lebih ganteng dari suaminya banyak. Yang lebih soleh dari suaminya mungkin banyak. Gitu. Tapi istri ngomong begitu, boleh enggak? Boleh. Dan itu tidak termasuk kedustaan. Kata-kata baik untuk saling menyenangkan, menggembirakan, menyamankan pasangan, tidak ada masalah. Malah kalau jujur itu bahaya itu. Kamu itu jelek banget. Oh, bisa berantem kan? Bisa berantem. Ya. Mas, aku cantik nggak? Cantik sih kalau dilihat pakai sedotan dari atas Monas. Kalau jujur begitu kan, bisa berantem. Perang dunia ke-7 itu. Ya. Barakallahu fikum. Nah itu. Jadi ucapan suami ke istrinya, ucapan istri ke suaminya, ini tidak masuk kategori kedustaan. Ya, satu dengan yang lainnya sedang bercengkrama, satu dengan yang lainnya saling menghibur hati, menyenangkan, menggembirakan dan memberikan kenyamanan. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Tadi ya, malah kalau jujur bisa bahaya. Wajahmu ibaratkan rembulan. Gitu. Maksud si suami apa itu? Banyak jerawatnya. Antum pernah lihat bulan kalau di teleskop di teropong lebih dekat itu. Bulan itu kan tidak seindah bentuknya kalau lagi purnama kan. Kalau dilihat dekat itu banyak sekali tompel-tompelnya. Begitu kan? Jadi kalau suami bilang wajahmu ibaratkan rembulan, itu bisa muji, bisa jujur. Gitu. Bisa sedang menggombal atau bisa jujur, karena istrinya banyak jerawatnya. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan makna hadis ini. Kebanyakan mereka berpendapat bolehnya berdusta dalam 3 hal yang disebutkan di atas tadi. Dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis itu bukanlah dusta yang sebenarnya, melainkan dusta yang disebut dengan istilah tauriyah. Tauriyah itu apa? Menampakkan sesuatu yang menyalahi maksud yang sebenarnya. Atau juga disebut dengan ma'arid. Ya, sindiran dengan perkataan. Barakallahu fikum. Allahu a'lam ya bis-shawab. Dan mungkin sebab dari perbedaan pendapat mereka karena memandang lafaz tambahan yang ada di dalam hadis di atas itu termasuk lafaz yang mudraj atau diriwayatkan secara marfu dan sahih. Mudraj itu lafaz yang diikutkan ke dalam redaksi hadis. Lafaz di atas adalah lafaz yang sahih secara marfu' sebagaimana yang telah kami terangkan. Dengan demikian jelaslah pendapat bolehnya berdusta dalam 3 hal yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Dan hadis ini memiliki beberapa penguat. Adapun penguat dari riwayat untuk mendamaikan antara manusia adalah hadis yang telah dikemukakan sebelumnya. Penguat riwayat untuk berdusta ketika berperang adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda,
siapa yang akan membereskan Ka'ab bin Al-Ashraf, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Muhammad bin Maslamah mengatakan, apakah engkau ingin aku membunuhnya ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, benar. Maslamah mengatakan, izinkanlah aku akan mengatakannya. Beliau bersabda, katakanlah. Maslamah lalu mendatanginya dan berkata kepadanya, dan dia menyebutkan perbincangan antara mereka berdua. Dan dia berkata, sesungguhnya orang ini menginginkan sedekah dan sungguh dia telah menyulitkan kami. Dan ketika dia mendengarnya, dia mengatakan, dan demi Allah, dia pun telah membuat kami jemu dengannya. Nah, yang dijadikan dalil dari hadis di atas adalah perkataan Maslamah, izinkanlah aku mengatakannya. Sungguh dia menginginkan sedekah, yaitu meminta kami untuk menempatkan sedekah di tempatnya masing-masing. Dan sungguh dia telah menyulitkan kami, maksudnya membebani kami dengan segala macam perintah dan larangan. Nah, jadi berdusta ketika peperangan selain hadis yang sebelumnya dibahas memiliki penguat dari hadis ini. Hadis tentang Maslamah. Adapun penguat dibolehkannya berdusta kepada istri untuk menyenangkan hatinya adalah riwayat dari Atha bin Yasar, bahwa ia berkata, seseorang menjumpai Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku berdusta kepada istriku? Bolehkah aku berdusta kepada istriku? Beliau menjawab, tidak. Allah tidak menyukai kedustaan. Orang tersebut berkata, ya Rasulullah, hal itu untuk mendamaikan dan menyenangkan hatinya. Maka beliau SAW bersabda, oh tidak mengapa bagimu. Jadi untuk mendamaikan hati, untuk menyenangkan, menggembirakan, memberikan kenyamanan, ya, maka tidak mengapa. Taib. Imam An-Nawawi mengatakan, adapun dusta kepada istri dan dusta seorang istri kepada suaminya, yang dimaksud dusta di sini adalah dengan menampakkan kasih sayang dan janji yang bukan merupakan suatu keharusan. Artinya ya dustanya juga tetap terbatas gitu ya, hanya sebatas obrolan yang bisa menyenangkan begitu ya. Bukan barakallahu fikum ya berdusta dengan sesuatu yang malah nanti akan menjadikan masalah. Ya. Contoh misalkan suami canda, berdusta tapi canda-candaan. Mah tahu nggak aku ini sudah punya 4 istri, misalkan ini. Kira-kira bahaya nggak itu? Serius loh aku ini ngomong, gitu ya. Padahal dia dusta. Nah bukan itu yang dimaksud, ya bukan itu yang dimaksud. Artinya dusta yang sewajarnya. Kalau itu kan bukan buat menyenangkan istri, karena rata-rata istri itu nggak senang kalau suaminya kawin lagi, ya nggak ibu-ibu? Kalau ibu-ibu di sini mungkin pada senang ya. Ini ibu-ibu di sana rata-rata tidak senang, begitu kan? Suaminya kawin lagi. Nah kalau kita kemudian berdusta, tapi dustanya model begitu, ya ini bisa bermasalah. Maka sewajarnya. Tadi beberapa contoh sudah kita sampaikan, begitu ya. Barakallahu fikum. Adapun memperdayai hingga menghalangi haknya untuk mengambil apa yang bukan haknya, baik suami atau istri, maka hal tersebut diharamkan berdasarkan ijma' kaum muslimin. Artinya di sini berarti kan bolehnya dusta antara suami dan istri ini juga tetap pada batasan yang sewajarnya. Ya, jangan sampai kemudian ada hal-hal yang bisa mengundang masalah atau bisa ya menjadikan satu pihak terzolimi. Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah mengatakan tidak termasuk dusta yang dibolehkan menjanjikan sesuatu kepada istri yang sebenarnya dia tidak ingin menepatinya. Ya siaplah saya janji kepadamu nanti tak belikan ya perhiasan, cincin, gelang, kangkalung, gengge begitu ya. Barakallahu fikum, intan, berlian, permata, pokoknya di total semua 100 gram.
Senang nggak istri digitukan? Senang. Iya senang. Tapi si suami tidak bermaksud untuk menepatinya. Dia hanya dusta. Nah dusta begitu tidak boleh. Makanya sewajarnya saja. Ya. Gimana mau membelikan emas 100 gram? Wong gaji dia gaji UMR misalkan. Sebulan 3 juta, anaknya 7. Gitu ya. Dari mana ngebayanginnya gitu kan? Kecuali memang dia mendapatkan rezeki yang tidak disangka. Nah begitu. Artinya yang realistis saja. Nah Syekh Albani mengingatkan tentang itu. Jadi tidak dibolehkan menjanjikan sesuatu kepada istri yang sebenarnya dia tidak ingin menepatinya atau memintanya memilih, bahkan akan membelikan suatu kebutuhannya, yakni kebutuhan istri dengan harga sekian, melebihi harga yang sebenarnya, yang tujuannya hanya untuk membuatnya senang. Yang gini ini tidak boleh. Nanti nuntut istrinya bagaimana? Kelabakan kita. Karena hal itu akan dapat terungkap sehingga menjadi sebab istri berburuk sangka kepada suaminya. Dan hal itu malah akan mendatangkan kerusakan, bukan perbaikan. Waliyadzubillah. Baik, alhamdulillah, poin ke-7 dari adab berkalam ini sudah kita habiskan, sudah kita selesaikan. Nanti insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita masuk di poin ke-8. Larangan berbuat keji dan mengucapkan perkataan keji. Jadi larangan dari fahisyah dan larangan dari qaul az-zur. Taib. Ini nanti kita bahas di kesempatan berikutnya saja insyaallah ta'ala. Baik, sampai di sini. Semoga yang disampaikan bermanfaat, menjadi ilmu nafi bagi kita semua. Apa yang baik semoga Allah mudahkan untuk kita mengamalkannya. Apa yang buruk semoga Allah menolong kita untuk meninggalkannya sejauh-jauhnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'u wal ma'ab. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.